Apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapan Allah. Tuhan yang Maha Tahu isi hatimu. Benarkah engkau mengasihinya? Bukan sekedar ucapan yang keluar dari bibir, tapi lain di dalam hati. Di hadapan manusia boleh kau bersandiwara, tapi jangan kepada Tuhan. Mengakulah kepada Tuhan. Kasihilah sepenuh hatimu. Shalom jemaat Tuhan. Selamat hari Minggu. Saya percaya kabar jemaat Tuhan tetap dahsyat dan luar biasa. Amin. Saya percaya ini minggu-minggu terakhir di bulan April yang tentunya kita harus tetap terus berharap kepada Tuhan karena kuasanya tetap dahsyat. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, ayo kita jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama. Kami bersyukur di hadapan Tuhan buat kasih-Mu yang begitu luar biasa Tuhan. Sampai detik ini Tuhan, kami tetap menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan di dalam segala situasi apapun Tuhan. Karena kami tahu hanya Roh Tuhanlah yang menguatkan kami hingga detik ini. Kami mau diberkati oleh firman-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa bersyukur di hadapan Tuhan. Haleluya. Amin. Saya percaya ibadah minggu di rumah masing-masing sudah jemaat lakukan. Tentunya sudah memuji dan menyembah Tuhan lebih dahulu. Dan sekarang waktunya kita mau diberkati firman Tuhan. Mari buka firman Tuhan sama-sama. Saya undang jemaat Tuhan buka Alkitab sama-sama. Dalam 2 Tawarik pasalnya yang ke-7 ayatnya yang ke-14. Saya minta jemaat Tuhan, ayo kita buka sama-sama. 2 Tawarik pasal 7 ayatnya yang ke-14. Saya bacakan bagi jemaat Tuhan. Dan umatku yang atas namaku disebut merendahkan diri, berdoa, dan mencari wajahku, lalu berbalik dari jalan-jalannya yang jahat, maka aku akan mendengar dari surga dan mengampuni dosa mereka, serta memulihkan negeri mereka. Amin. Nah, hari ini saya menyampaikan firman Tuhan, pemulihan pasti terjadi. Hari-hari ini sangat kita rindukan adalah pemulihan Tuhan. Bagaimana Tuhan memulihkan keadaan kita, bagaimana Tuhan memulihkan gereja Tuhan, bagaimana Tuhan memulihkan orang percaya, memulihkan hidup kita. Nah, pemulihan yang kita harapkan itu adalah hal yang paling kita tunggu-tunggu terjadi dalam hidup kita. Nah, arti kata pemulihan berarti ada sesuatu yang harus dipulihkan. Benar tidak ya? Berarti ada yang rusak, ada yang harus dibenarkan, ada yang mungkin sudah melenceng, yang perlu diluruskan, ada yang sudah tidak tepat, yang perlu diperbaiki, saudara. Nah, hari-hari ini kalau kita lihat, saudara, ketakutan, keresahan di mana-mana, kegelisahan di mana-mana, orang sudah mulai melenceng, saudara. Orang mulai tidak tepat lagi pada sasaran, tidak tepat lagi pada jalurnya.
Dan hari ini Tuhan ingin melakukan sesuatu pemulihan yang luar biasa dalam hidup orang percaya. Ada hal yang Tuhan mungkin lihat saudara dari kehidupan orang percaya hari-hari ini. Biasanya saudara, kami beribadah di tempat ini, ya puji Tuhan kami bisa ramai, bisa bersuka cita bersama-sama berjumpa dengan jemaat. Tetapi sudah hampir jalan sebulan lebih, saya khususnya gembala tidak bisa bertemu dengan jemaat untuk bersama-sama memuji Tuhan di tempat ini. Mereka beribadah di tempat mereka masing-masing, di rumah masing-masing. Biasanya kan di ruangan ini kami menyembah Tuhan, di ruangan ini kami memuliakan nama Tuhan, di ruangan ini kami bersuka cita menyenangkan hati Tuhan. Tapi kami tidak bisa bersama-sama. Lalu saya merenungkan, ini tidak hanya di Indonesia saja, tapi seluruh dunia mengalami. Orang percaya tidak bisa berkumpul lagi di tempat yang sama, di ruang yang sama untuk memuji nama Tuhan. Lalu saya merenungkan dengan baik. Kira-kira ada apa? Apa yang terjadi? Sekian banyak virus saudara, baru virus ini yang satu ini yang membuat kita tidak bisa berkumpul bersama-sama. Banyak virus-virus yang terjadi sebelumnya, tapi kita masih bisa beribadah. Tapi yang ini beda saudara. Lalu saya berdoa dan merenung, kira-kira Tuhan mau bicara apa sih dari peristiwa wabah ini? Tuhan mau menyampaikan pesan apa sih bagi orang percaya? Ini karena berdampak sekali bagi kita orang percaya. Tuhan mau kasih pesan apa bagi orang percaya? Kira-kira Tuhan ingin memberikan nasihat apa? Teguran apa sih Tuhan ingin sampaikan kepada orang percaya? Tuhan ingin melakukan sesuatu yang benar-benar Kristen, orang Kristen yang dipulihkan Tuhan. Saya melihat saudara ada yang sudah mulai melenceng dari kebenaran Tuhan. Ada yang sudah mulai melenceng dari rencana Allah. Ada yang sudah melenceng dari kehendak Allah. Tuhan melihat umatnya sudah mulai ada suatu hati yang tidak baik saudara. Ada hal-hal yang perlu dipulihkan Tuhan. Yang pertama apa? Hati saudara. Saya mau tanya bagi jemaat Tuhan, bagaimana hari-hari ini hatimu dengan Tuhan? Kira-kira bagaimana hatimu dengan Tuhan? Selama ini ketika kau menyembah Tuhan, benar-benar tuluskah kau menyembah Allah? Benar-benar dengan hati yang sungguh-sungguh kepada Allah, tidak menyembah Allah. Coba kau koreksi. Mari kita koreksi hati kita, periksa hati kita. Kira-kira selama ini ketika melayani Tuhan, memuji Tuhan, menyembah Tuhan, benar tidak hati kita ini menyembah Allah seutuhnya? Jangan-jangan seperti kebenaran firman Tuhan berkata, mulutnya memuji namaku, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Seperti lagu tadi saudara, apakah engkau sungguh mengasihi Tuhan? Jawablah itu di hadapannya. Ini sederhana saudara. Kadang-kadang Tuhan melihat umat ini hari-hari ini banyak orang percaya hanya memuji Tuhan, mengagungkan Tuhan, tapi hatinya jauh dari Tuhan. Hatinya tidak kepada Tuhan. Bagaimana hatimu? Jangan-jangan hatimu kepada orang lain. Hatimu hanya ingin menyenangkan orang lain, atau hanya ingin menyenangkan diri sendiri. Hari ini periksa hati kita kepada Tuhan. Yang kedua, Tuhan mau bicara apa? Apa yang ingin Tuhan pulihkan dalam hidup kita? Apa yang ingin Tuhan lakukan? Pemulihan seperti apa yang ingin Tuhan kerjakan dalam hidup kita? Dia ingin memulihkan jiwa kita, pikiran kita. Selama ini saudara, apa yang kau pikirkan tentang Tuhan? Firman Tuhan katakan, renungkanlah Taurat itu siang dan malam. Ayo coba saya mau tanya bagi jemaat Tuhan, hari-hari ini apa yang lebih banyak kau renungkan? Firman Tuhan kah? Keajaiban Tuhan kah? Kedahsyatan Tuhan? Atau jangan-jangan kau lebih banyak merenungkan persoalanmu, merenungkan aduh bagaimana dengan keadaan kami hari-hari ini? Atau jangan-jangan kau banyak merenungkan aduh bagaimana untuk menutupi ini dan menutupi ini? Atau kau bagaimana banyak merenungkan bagaimana saya sama seperti si Anu, saya tidak bisa dikalahkan oleh si Anu? Coba renungkan baik-baik. Kira-kira hari-hari ini atau sebelum hari sebelumnya, apa yang lebih banyak engkau renungkan? Kau merenungkan tentang Tuhan kah lebih banyak atau tentang dunia ini? Mari saudara, saya mau kasih tahu bagi jemaat Tuhan, Tuhan ingin memulihkan dalam hidup kita kalau kita mau introspeksi diri. Yang ketiga, apa yang Tuhan ingin pulihkan dalam hidup kita? Yang ketiga, dia ingin melihat saudara, selama ini tubuh kita ini untuk apa sih? Benarkah tubuh kita ini? Tuhan katakan, tubuhmu adalah rumah Roh Kudus, tempat Roh Kudus berdiam. Tubuh kita adalah bait Allah. Disinilah pujian penyembahan itu dilakukan. Gereja ada hanya ruangan biasa, tapi yang Allah inginkan pujian penyembahan yang kita agungkan, pengagungan penyembahan itu ada di dalam
tubuh kita. Kita gunakan tubuh kita ini untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Bagaimana saya mau tanya bagi jemaat Tuhan? Selama engkau menjadi orang Kristen, sudah nggak engkau menunjukkan dirimu bahwa kau orang Kristen yang berkarakter? Orang Kristen yang bisa menampilkan bukan hanya dari perkataan, tapi dari gaya hidup. Terlalu banyak orang Kristen, saudara, alamatkan Kristen, tapi menjadi batu sandungan. Ini yang kadangkala perlu kita renungi. Kenapa hal ini terjadi? Saya kadang-kadang merenung. Jangan-jangan Tuhan menyampaikan pesan ini. Dia ingin melihat bagaimana hati manusia. Dia ingin melihat bagaimana jiwa manusia, pikiran manusia selama ini. Dia ingin melihat tubuh manusia selama ini. Kita bermasalah terhadap pikiran kita. Kita bermasalah terhadap hati kita. Kita bermasalah terhadap tubuh kita, saudara. Dan hari ini, kalau engkau ingin pikiranmu hanya ingin memikirkan tentang Tuhan, pikiranmu kembali diarahkan kepada Tuhan. Kalau ingin hatimu kembali diarahkan kepada Tuhan, dan tubuhmu kau gunakan untuk kemuliaan bagi nama Tuhan. Hari ini minta Tuhan memulihkan hidupmu. Amin. Tuhan katakan kalau kita ingin dipulihkan Tuhan, Tuhan katakan apa? Rendahkan diri kita. Haleluya. Kalau engkau, rumah tanggamu, hidupmu, keadaan, situasimu, hari-hari coba kita lihat dunia sedang ketakutan dan gelisah. Tapi kalau engkau datang kepada Tuhan, kau rendah hati kepada Tuhan, maka Tuhan akan memulihkan hatimu, memulihkan pikiranmu, memulihkan rohmu, hidupmu. Bahkan seisi rumahmu akan Tuhan pulihkan. Hari ini saudara datang rendah hati. Bahkan firman Tuhan katakan gak cukup rendah hati. Ayo doa. Doa cari wajah Tuhan. Doa sampai ketemu kemuliaan Tuhan. Doa sampai kau merasakan hadirat Tuhan. Kalau terjadi pemulihan, kalau Tuhan hadir, maka dia akan hadir membawa pemulihan. Ketika dia hadir, dia akan memulihkan seisi rumahmu, memulihkan hatimu. Engkau menjadi hatimu murni kepada Tuhan kembali. Hatimu menjadi tulus kepada Tuhan lagi menyembah Tuhan. Pikiranmu bukan lagi memikirkan dunia ini, tapi memikirkan pekerjaan Tuhan, memikirkan hal-hal kedahsyatan Tuhan. Dan tubuhmu, engkau akan tampilkan karakter-karakter Kristus. Hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya kiranya firman Tuhan ini memberkati kita. Hari ini Tuhan ingin memulihkan keadaanmu. Sudah siapkah engkau? Kalau engkau sudah siap, terimalah firman ini dengan rendah hati dan cari wajah Tuhan. Maka engkau akan merasakan kuasa Tuhan yang luar biasa dan dahsyat. Kiranya firman Tuhan memberkati kita di ibadah minggu kita. Haleluya. Kita berdoa sebentar. Bapa yang baik, kami bersyukur di hadapan-Mu Tuhan. Biarlah Tuhan ibadah minggu ini memberkati kami. Kami ingin terjadi pemulihan. Dan kami percaya pemulihan pasti terjadi Tuhan dalam hidup kami. Kami berdoa Tuhan, pulihkanlah Tuhan hati kami. Supaya hati kami murni kepada Tuhan kembali. Pulihkanlah pikiran kami. Biar kami memikirkan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Memulihkan pikiran kami. Supaya pikiran kami hanya menyenangkan hati Tuhan. Memulihkan tubuh kami, fisik kami. Biar kami menampilkan karakter-karakter ilahi. Karakter Kristus Tuhan. Engkau jamah hati kami Tuhan. Supaya kami rendah hati Tuhan. Supaya terjadi pemulihan yang luar biasa. Terima kasih Bapa. Biarlah dalam keadaan pandemik ini Tuhan, kami belajar introspeksi. Supaya kemuliaan Tuhan memulihkan kami kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa bersyukur di hadapan-Mu. Haleluya, haleluya. Amin. Kiranya Tuhan memberkati.